Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Marliana dengan nomor induk mahasiswa S3525 08026. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akad syariah sebagai tugas penunjang dari ujian akhir semester mata kuliah Hukum Transaksi dan Keuangan Islam. Akad yang saya kerjakan dan ingin saya presentasikan adalah akad pembiayaan musyarakah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akad pembiayaan musyarakah dan ayat-ayat surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Anfal 27 pada hari ini, Rabu tanggal 19 November tahun 2025, berhadapan dengan saya Leni Marliana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini. Akta pembiayaan musyarakah ini dilangsungkan oleh dua pihak. Pihak pertama diwakili oleh Nona Vanessa Maharani, Sarjana Ekonomi, mohon maaf. Perwakilan dari PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insan Madani yang berkedudukan di Kota Surakarta. Selanjutnya dalam akta ini disebut pihak pertama atau pihak bank. Dan kedua adalah Nyonya Rizka Budiarti yang lahir di Sukoharjo dan bertempat tinggal di Surakarta juga, yang turut hadir pula menghadap kepada saya, notaris suami dari Nyonya Rizka Budiarti, Tuan Yudi Setio Nugroho, lahir di Sukoharjo dan bertempat tinggal yang sama dengan istrinya. Selanjutnya dalam akad ini disebut pihak kedua atau mudorib atau nasabah. Para penghadap saya notaris kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya notaris. Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa mereka dalam rangka menjalankan dan memperluas usahanya, nasabah memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal tersebut, nasabah telah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyediakan pembiayaannya yang dari pendapatan keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara nasabah dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau sirkah yang seimbang atau proporsional dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama dengan porsi yang sesuai dan disepakati antara bank dan nasabah. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan musyarakah yang terdiri atas 21 pasal. Pasal 1 terdiri atas definisi, pasal 2 terdiri atas pembiayaan dan penggunaan, di mana bank bersedia memberikan modal usaha patungan sebesar 400 juta atau kontribusi dari usaha adalah 80%, dan nasabah sebesar 100 juta, yaitu kontribusinya 20% dari modal usaha. Penggunaan modal usaha dari bank yang dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah yang akan digunakan nasabah untuk membiayai kegiatan usaha konveksi, yaitu produksi seragam, mukena, sarung, dan lain-lain sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan nasabah yang disetujui oleh bank. Untuk pasal 3 tentang jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung dari 19 November 2025 hingga 19 November 2030. Pasal 4 tentang penarikan pembiayaan, pasal 5 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usaha, pasal 6 tentang kesepakatan nisbah bagi hasil atau syirkah. Di sini diatur bahwa nasabah mendapatkan 60% dari pendapatan atau keuntungan, sedangkan untuk bank mendapatkan 40% dari pendapatan atau keuntungan. Di pasal 7 diatur tentang pembayaran kembali, di pasal 8 tentang biaya, potongan, dan pajak. Selanjutnya di pasal 9 tentang jaminan. Di sini nasabah untuk menjamin pelunasan utang menyerahkan dua objek jaminan. Yang pertama adalah objek sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama nasabah Rizka Budiarti seluas 100 meter persegi di daerah Mojosongo dengan nilai taksiran senilai 300 juta rupiah, dan objek jaminan kedua adalah satu unit kendaraan mobil New Honda HR-V RS 1500 cc dengan warna putih keluaran tahun 2021 dengan nilai taksiran 350 juta rupiah. Di pasal 10 diatur tentang kewajiban nasabah sebagai mudorib. Di pasal 11 tentang pernyataan dan pengakuan nasabah. Pasal 12 mengatur tentang cedera janji. Apabila nasabah cedera janji maka diatur sebagai berikut. Pasal 13 tentang pelanggaran, pasal 14 pengawasan dan pemeriksaan, pasal 15 tentang asuransi, dan pasal 16 tentang force majeure. Force majeure adalah peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, dan yang lain-lain diatur di pasal 16. Pasal 17 tentang penyelesaian perselisihan. Para pihak sepakat jika terjadi perselisihan, upaya yang diambil yang pertama kali adalah musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak menemukan hasil, maka akan
lanjutkan penyelesaian melalui Pengadilan Agama Surakarta. Di pasal 18 diatur tentang surat menyurat. Selanjutnya di pasal 19 tentang adendum, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam akta ini atau akad ini, maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu adendum. Pasal 20 tentang lain-lain, pasal 21 tentang penutup. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya notaris serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Demikian akta ini dibuat dan dilangsungkan di Surakarta pada hari tanggal serta pada pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dan dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu Tuan Aris Purnomo dan yang kedua Tuan Reno Wijaya. Segera setelah saya notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Para penghadap kemudian membubuhkan sidik jari yang ada di lembar tersendiri dan dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian, maupun coret gantian dengan tambahan. Menita akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, ditandatangani pihak pertama oleh Vanessa Maharani, pihak kedua Rizka Budiarti dengan persetujuan Yudi Setio Nugroho, para saksi-saksi Aris Purnomo, Reno Wijaya, dan saya notaris Zani Marliana, sarjana hukum, magister hukum, dan lembar tersendiri, lembar sidik jari. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.